Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjut, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Mari kita bangun channel ini agar tetap menjadi wasilah yang baik dalam menyebarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Bagi Anda yang telah subscribe dan menonton video ini, saya doakan semoga selalu dilancarkan usahanya oleh Allah dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Di tengah malam yang dingin dan hujan, Mumuh, seorang pengusaha terkenal, melihat sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di bawah cahaya redup tiang lampu, dia melihat seorang ibu muda bersama bayinya yang berusaha berlindung dari hujan. Sedikit yang dia tahu, pertemuan ini akan menjadi awal dari serangkaian peristiwa yang mengubah hidupnya. Bagaimana seseorang bisa mengubah hidup orang asing yang belum pernah dikenalnya? Seberapa besar dampak dari sebuah tindakan kebaikan yang sederhana? Mumuh, yang dikenal karena kekayaannya dan dedikasinya terhadap filantropi, akan menemukan jawabannya dengan cara yang mendalam dan tak terduga. Sebagai pengusaha sukses dengan kekayaan melimpah dan komitmen kuat terhadap amal, Mumuh sedang dalam perjalanan menuju acara amal di salah satu hotel paling mewah di kota. Berpakaian rapi, dia merenungkan pentingnya malam itu, yang ditujukan untuk mengumpulkan dana bagi mereka yang kurang beruntung. Ketika dia mendekati hotel, matanya menangkap pemandangan yang menyentuh hati. Di bawah cahaya redup tiang lampu di seberang jalan, seorang wanita muda dengan pakaian lusuh memegang bayinya yang dibalut selimut tipis. Tatapan mata lelahnya bertemu dengan Mumuh, seolah menyampaikan kisah perjuangannya yang sulit untuk bertahan hidup di jalanan kota yang dingin. Di dalam hotel, Mumuh memulai pidatonya dengan suara yang tegas dan emosional. Hadirin sekalian, kita berkumpul di sini bukan hanya untuk merayakan pencapaian kita, tetapi juga untuk mengingat mereka yang berada di luar sana, di jalanan yang dingin. Bagaimana kita bisa merayakan kemenangan jika ada orang di luar sana yang tidak tahu bagaimana memberi makan anaknya keesokan harinya? Saat pidato Mumuh berlanjut, emosi melingkupi ruangan. Kata-katanya menyentuh hati semua yang hadir, menghasilkan tepuk tangan meriah. Setelah pidatonya, ketika menerima ucapan selamat, seorang wanita dengan aura tenang menarik perhatiannya. Restu, seorang dokter paruh baya dengan pandangan lembut dan senyum hangat, mendekati Mumuh. Pidato Anda luar biasa, Mumuh. Anda berbicara dengan begitu tulus tentang kebutuhan untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Jarang sekali melihat seseorang di posisi Anda begitu tulus dan berkomitmen pada tujuan ini. Mumuh tersanjung dan mengucapkan terima kasih. Saya percaya kita memiliki tanggung jawab besar terhadap mereka yang membutuhkan. Setiap dari kita memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan, jawabnya. Restu mengangguk, pandangannya menjadi reflektif. Membantu orang lain telah menjadi tujuan hidup saya, terutama setelah kehilangan orang-orang yang saya cintai. Saya belajar betapa rapuhnya hidup ini. Mumuh merasa empati mendalam terhadap Restu. Saya sangat menyesal atas kehilangan Anda. Saya tidak bisa membayangkan apa yang Anda alami, tapi sangat luar biasa melihat bagaimana Anda mengubah rasa sakit menjadi sesuatu yang begitu positif. Itu sangat menginspirasi, katanya dengan kekaguman. Malam semakin larut, dan Mumuh serta Restu terus berdiskusi tentang cara memperluas dampak amal mereka. Mengubah malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Restu, Mumuh, saya sangat terinspirasi oleh pidato Anda tadi. Tapi, berbicara saja tidak cukup. Kita harus bertindak jika benar-benar ingin melihat perubahan. Mumuh, Anda benar, Restu. Saya sudah lama merenungkan hal ini. Mulai sekarang, saya ingin melakukan lebih dari sekadar berbicara. Saya ingin membuat perubahan nyata. Tekad Mumuh semakin kuat. Dia tahu bahwa perjalanan ke depan akan penuh tantangan, tetapi dia lebih bertekad dari sebelumnya untuk membuat perbedaan. Ketika dia keluar dari acara itu,
hujan ringan yang turun tiba-tiba berubah menjadi deras. Saat mendekati mobilnya, Mumuh melihat kembali wanita muda dan bayinya di bawah naungan tiang lampu. Hatinya tidak mengizinkan dia untuk pergi begitu saja. Mumuh mendekati wanita itu dengan hati-hati. "Selamat malam, maaf mengganggu," katanya dengan suara lembut, berusaha melawan suara derasnya hujan. "Nama saya Mumuh. Saya tidak bisa tidak memperhatikan bahwa Anda dan bayi Anda membutuhkan tempat untuk berlindung dari hujan." Wanita itu, Natalia, terkejut dan tampak curiga. Dia menatap Mumuh dan menjawab, "Iya, kami mencoba menuju tempat penampungan, tetapi hujan mulai turun begitu cepat." Natalia memeluk bayinya lebih erat. Mumuh merasakan gelombang belas kasihan menghampirinya. Dengan cepat, dia membuat keputusan. "Saya sedang dalam perjalanan ke pertemuan lain sekarang, tetapi saya ingin menawarkan rumah saya untuk Anda berlindung dari hujan. Ini adalah hal paling sedikit yang bisa saya lakukan." Natalia, terharu oleh tawaran tersebut, menerima dengan hati-hati. Sopir Mumuh kemudian membawa mereka ke rumah, memastikan mereka berada di tempat yang aman. Saat Natalia dan bayinya menyesuaikan diri di rumah Mumuh, dia merenungkan dampak tindakannya. Dia sadar bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjang untuk membuat perbedaan dalam hidup banyak orang. Kemudian malam itu, Mumuh diberitahu bahwa ayahnya, Edivaldo, mengalami ketidaknyamanan. Saat tiba di rumah, dia melihat ambulans di depan pintu. Dengan cepat, Mumuh bergegas masuk dan menemukan Natalia di samping ayahnya, memberikan pertolongan pertama yang menyelamatkan nyawanya. Dengan mata berkaca-kaca, Mumuh berkata, "Natalia, Anda telah menyelamatkan nyawa ayah saya. Saya tidak tahu bagaimana cara mengucapkan terima kasih." Natalia, merasa agak tidak nyaman dengan perhatian tersebut, tersenyum sederhana dan menjawab dengan rendah hati, "Saya melakukan apa yang akan dilakukan oleh siapapun." Saat Edivaldo dipindahkan ke rumah sakit, Mumuh merenungkan rangkaian peristiwa yang telah terjadi. Dia sadar bahwa sebuah tindakan kebaikan sederhana bisa berubah menjadi aksi penyelamatan. Malam itu mengajarkannya tentang ketidakpastian hidup dan pentingnya belas kasihan. Di ruang tunggu rumah sakit, Mumuh menerima kabar bahwa ayahnya telah melewati masa kritis berkat intervensi cepat dari Natalia. Merasa sangat bersyukur, dia mendekati Natalia. "Natalia, Anda tidak hanya menemukan tempat berlindung untuk diri Anda dan bayi Anda, tetapi juga menyelamatkan nyawa ayah saya. Anda adalah pahlawan sejati," kata Mumuh dengan penuh rasa syukur. Dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya, Natalia menceritakan kisah hidupnya. Dia berbagi tentang kemiskinan yang harus dihadapinya, kehilangan pekerjaan, dan bagaimana ayah dari anaknya meninggalkan mereka begitu saja. Tanpa uang untuk membayar sewa, Natalia dan putrinya diusir dari rumah mereka dan akhirnya harus hidup di jalanan. Kisah perjuangan dan ketahanan Natalia sangat menyentuh hati Edivaldo dan Mumuh. "Anda adalah wanita yang sangat kuat, Natalia," kata Edivaldo dengan suara yang penuh emosi. "Saya berjanji bahwa kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk membantu Anda." Beberapa hari kemudian, Mumuh terus memikirkan cara untuk membantu Natalia. Dalam sebuah percakapan dengan ayahnya, Edivaldo menyarankan bahwa Natalia pantas mendapatkan kesempatan untuk mengubah hidupnya. Keesokan harinya, Mumuh menawarkan pekerjaan kepada Natalia untuk merawat Edivaldo selama masa pemulihannya. Seiring berjalannya waktu, persahabatan antara Mumuh dan Natalia semakin erat. Mereka sering berbicara panjang lebar tentang kehidupan, harapan, dan impian mereka. Pada suatu malam yang tenang, Mumuh akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Natalia. Dengan mata berkaca-kaca, Natalia mengakui bahwa dia merasakan hal yang sama. Mereka mulai menjalani hubungan yang lebih dekat, menghabiskan banyak waktu bersama dan berbagi momen yang mengharukan. Suatu hari, saat mereka berbicara dengan Restu, seorang dokter yang berdedikasi pada kemanusiaan, Restu berbagi kisah tentang kehilangan putrinya yang masih bayi. Natalia, yang terharu oleh cerita tersebut,
mengungkapkan bahwa dia ditemukan terlantar saat masih bayi. Dengan rasa penasaran dan harapan, Mumuh menyarankan untuk melakukan tes DNA guna mengeksplorasi kemungkinan adanya hubungan antara Restu dan Natalia. Hari-hari berlalu dengan penuh harapan. Mumuh dan Edivaldo memberikan dukungan penuh kepada Natalia selama masa penantian. Ketika hasil tes DNA mengonfirmasi bahwa Restu adalah ibu kandung Natalia, pertemuan kembali yang penuh emosi pun terjadi. Restu memeluk Natalia dengan air mata kegembiraan dan mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu mewujudkan reuni yang tak terduga ini. Natalia memutuskan untuk pindah ke rumah Restu, namun tetap menjaga hubungan dekat dengan Mumuh dan Edivaldo. Hidupnya pun mengambil arah baru yang penuh dengan peluang. Terinspirasi oleh Restu, Natalia memutuskan untuk mengejar karir di bidang kedokteran. Saya selalu ingin membantu orang secara signifikan, kata Natalia kepada Restu. Dengan dukungan penuh dari ibu kandungnya, Natalia mendaftar di program studi kedokteran. Restu, yang sangat bangga, menawarkan bimbingan dan dukungan tanpa henti. Kabar gembira lainnya datang ketika Natalia dan Mumuh mengumumkan bahwa mereka sedang menantikan kelahiran anak mereka. Kami akan memiliki anak, kata Natalia dengan gembira sambil memegang tangan Mumuh. Restu dan Edivaldo merasa sangat terharu dan mereka merayakan pertambahan anggota keluarga dengan sukacita. Bersatu oleh cinta dan belas kasih, mereka siap menghadapi apapun yang akan dibawa oleh masa depan. Di antara studinya dan kunjungan hariannya ke rumah Mumuh dan Edivaldo, Natalia menemukan keseimbangan dalam hidupnya yang baru. Hubungan mereka tumbuh semakin kuat, penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Mumuh dan Edivaldo menjadi contoh cinta, ketahanan, dan kemampuan manusia untuk mengatasi kesulitan. Bersama-sama, mereka membuktikan bahwa keluarga tidak hanya dibangun oleh ikatan darah, tetapi juga oleh ikatan cinta dan perhatian satu sama lain. Dan demikianlah, bersama-sama mereka siap menghadapi segala tantangan yang mungkin datang di masa depan dengan janji cinta, harapan, dan kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kisah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.